channel Umar Zaki, tempat kita berbagi kebaikan sesederhana apapun itu. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di turunan fungsi trigonometri. Sekarang kita masuk di bagian kedua dari materi kita. Dan insya Allah kita akan mencoba sedikit membahas tentang aturan rantai dan turunan kedua. Untuk yang pertama, aturan rantai, kita mengingat kembali apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sifat-sifat yang kita sudah sebutkan, seperti ini. Saya tuliskan lagi. Dan karena kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri, maka kita perlu juga untuk mengingat turunan sifat-sifat turunan dari bentuk turunan fungsi trigonometri. Per definisi, aturan rantai itu didefinisikan seperti ini. Jika f dan g keduanya adalah fungsi-fungsi yang dapat diturunkan, jadi syaratnya f dan g harus bisa diturunkan. Dan f besar sama dengan f nokta g adalah fungsi komposisi yang didefinisikan oleh f sama dengan f gx. Maka f dapat diturunkan menjadi f aksen, dituliskan f aksen yang diberikan oleh hasil kali f aksen x sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Jadi ceritanya ini f aksennya dulu diturunkan, f besar ya, bukan f aksen x, kemudian gx-nya tetap, kemudian yang di dalam kurung ini diturunkan lagi, kemudian dikali. Ini dengan menggunakan notasi Lagrange. Kalau menggunakan notasi Leibniz, kita tuliskan seperti ini. Jika y sama dengan fu dan u sama dengan gx, kedua fungsi dapat diturunkan dengan menggunakan notasi seperti ini. dy per dx sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Nanti sebentar kita lihat contohnya, mudah-mudahan lebih memahami setelah melihat contoh. Kemudian aturan, maaf ini bukan aturan rantai ya, definisi dari turunan kedua. Ini keliru ini. Ini turunan kedua. Turunan kedua didefinisikan seperti ini. Jika f aksen x adalah turunan pertama dari suatu fungsi, diturunkan lagi terhadap x, maka diperoleh turunan kedua. Fungsi fx terhadap x dituliskan f aksen x atau y aksen dapat juga dituliskan seperti ini. Dapat dituliskan seperti ini, dapat juga dituliskan seperti ini. Yang mana yang dipakai? Ya terserah saja. Cuma memang kalau kita di SMA umumnya menggunakan simbol-simbol seperti ini atau yang ini. Bukan berarti yang lain salah, cuma hanya keseringannya saja. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa turunan kedua suatu fungsi dapat diperoleh setelah mengetahui turunan pertama fungsi tersebut terlebih dahulu. Artinya kalau kita memiliki suatu fungsi, mau ditentukan turunan keduanya, maka cari dulu turunan pertamanya. Setelah itu turunkan lagi, satu kali akan didapatkan turunan keduanya. Demikian sebenarnya untuk turunan-turunan ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan ini berlaku untuk semua jenis fungsi, termasuk bentuk trigonometri, sebagaimana materi yang kita pelajari hari ini. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan tangen 5x pangkat 2 tambah 1. Ingat, tadi definisi dari aturan rantai, sorry. Nah, kenapa ini tidak bisa langsung diturunkan saja? Turunannya kan second. Turunan tangan itu kan second pangkat 2. 5x pangkat 2 tambah 1. Bedanya adalah di bagian ini. Kalau di pertemuan kita sebelumnya kan misalnya fungsinya langsung bentuk ini. Fx sama dengan tangen x. Maka f aksen x ini sama dengan second pangkat 2x. Ya jelas karena ini fungsinya sendiri. Tunggal ya. Beda dengan ini. Soal kita ini ada lagi di belakangnya, 5x pangkat 2 tambah 1. Dia dapat dibentuk menjadi fungsi tersendiri. Maka kalau kita ketemu soal seperti ini, kita dapat anggap ini sebagai fungsi yang baru. Misalnya ux. Maka jika saya punya ux sama dengan 5x pangkat 2 tambah 1, maka tentu u aksen x-nya itu sama dengan 10x. Tambah 0, turunan 1 ke 0 ya. Maka jika fx-nya sama dengan tangen 5x pangkat 2 tambah 1,
Sementara 5x pangkat 2 tambah 1 itu kita anggap sebagai UX, maka tentu Fx-nya itu menjadi tangen UX. Maka turunan pertamanya adalah turunan dari tangen X, kemudian dikali dengan turunan dari U aksen X. Jadi kita tuliskan seperti apa ya? F aksen UX dikali dengan U aksen X. Oke, karena ini dalamnya UX ya. Kalau seperti ini dalamnya adalah GX dikali dengan G aksen. Karena ini dalamnya UX, maka dikali lagi dengan U aksen X. Nah, sekarang turunan dari tangen UX. Apa turunannya tangen? Turunannya tangen adalah secant pangkat 2. Berarti di sini secant pangkat 2 UX dikali dengan U aksen X. UX-nya kita ganti. Kita kembalikan ke asalnya. Di secant pangkat 2, UX-nya berarti 5x pangkat 2 tambah 1 dikali UXN 10x. 10x boleh enggak dikali 5x pangkat 2 tambah 1? Tidak boleh. Kalau ini ingin disederhanakan, 10x-nya dikali dengan ini keseluruhan. Jadinya adalah 10 secant pangkat 2, 5x pangkat 2 tambah 1. Ya, inilah turunan dari fungsi tangen 5x pangkat 2 tambah 1. Soal yang kedua, hx sama dengan cos pangkat 2 4x kurang 3. Nah, seperti tadi, kita anggap ini sebagai UX. Maka hx ini sama dengan cos pangkat 2 UX. Oh, belum bisa ya, karena ternyata cosnya juga berpangkat 2. Padahal tadi di pertemuan pertama kita sudah bahas bahwa turun yang kita punya itu bentuk cos UX, bukan cos pangkat 2. Maka kita misalkan juga, misalkan lagi Vx misalnya dengan cos. Nah, dengan demikian karena ini Vx-nya itu sama dengan cos Vx, maka Hx-nya itu tentu menjadi V pangkat 2x. Nah, apa turunan dari cos UX? Kalau kita punya Vx sama dengan cos UX, maka V aksen. Ya, V aksen. Nah, gitu. Sama dengan, apa turunan dari cos X? Negatif sin UX. Karena ini UX, sementara soal kita X saja, maka ini dikali dengan U aksen X. UX-nya apa? 4x kurang 3. Ini U aksennya berapa? 4. Turunan 4x 4, turunan 3 0. Berarti ini sama dengan negatif sin. UX-nya berapa? 4x kurang 3. U aksennya 4. Berarti ini sama dengan negatif 4 sin 4x kurang 3. Oke. Nah, sekarang kita masuk di sini. Hx-nya kita namakan V pangkat 2x. Karena tadi kita misalkan Vx itu adalah cos x. Maka H aksen x itu sama dengan, ini berbentuk pangkat biasa. Berarti 2 Vx. Pangkatnya dikurangi 1, berarti pangkat 1. Dikali dengan V aksen x. 2, Vx-nya adalah cos UX. Atau ini cos 4x kurang 3 ya. Berarti dikali cos 4x kurang 3 kali V aksen x ini. Negatif 4 sin 4x kurang 3. Negatif 4 sin x kurang 3. Oke. Negatif 4-nya boleh dikalikan dengan 2. Tidak boleh dikalikan dengan ini. Tidak boleh dikalikan. Ini adalah negatif 8 cos 4x kurang 3
kali sin 4x kurang. Selesai. Inilah turunan pertama dari fungsi cos pangkat 2 4x kurang. Soal berikutnya, tentukan turunan kedua dari fungsi. Nih, kx sama dengan cos 4x kurang. Turunan kedua ya. Oh, ini juga turunan kedua pakai aturan rantai lagi. Yuk, kita coba. Ini memuat fungsi lagi. Kita langsung pakai k aksen x turunan dari cos x. Berarti negatif sin 4x kurang 3 dikali dengan turunannya ini. Turunan 4x kurang 3 adalah 4. Berarti sama dengan negatif 4 sin 4x kurang 3. Selesai. Inilah turunan pertama. Berarti kita sisa turunkan lagi satu kali untuk mendapatkan solusi dari pertanyaan turunan kedua. K aksen x berarti turunan pertama dari turunan pertama. Turunan dari turunan pertama. Berarti kita tidak perlu kembali lagi ke atas. Kita cukup mencari turunan dari K aksen. Nah, berarti negatif 4 kali. Nah, sekarang apa? Turunan dari sin. Turunan dari sin adalah cos. Cos apa? Ya tentu ini. 4x kurang 3 dikali lagi dengan turunannya ini. 4x kurang 3 dikali 4. 4 dikali 4 hasilnya negatif 16 cos 4x kurang 3. Selesai. Inilah turunan keduanya. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap memberikan doa dan dukungannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.